Anda kembali di Aigu Siang bersama saya Beriman Atenaya dan juga rekan saya Yasmin Natania. Pemirsa, tercemarnya Kali Bekasi hingga berbusa putih dan hitam pekat serta mengeluarkan bau yang tidak sedap berimbas pada pasokan air bersih bagi warga. Perusahaan daerah air minum Kota Bekasi tidak dapat memproduksi air bersih dan mensuplai air bersih dengan menggunakan truk tangki. Inilah kondisi Kali Bekasi yang tercemar limbah industri. Air sungai tampak hitam dan juga terdapat busa. Tercemarnya air kali pun terdampak pada pasokan air untuk perusahaan daerah minum atau PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi. Perusahaan air minum milik pemerintah daerah Kota Bekasi ini biasanya mendapat pasokan air baku dari Kali Bekasi sebanyak 4.000 liter per detik. Namun pada Sabtu pagi ini tidak dapat berproduksi. Air Kali Bekasi yang tercemar limbah sudah tidak layak untuk diproduksi dan sangat berbahaya bagi kesehatan apabila dikonsumsi. Sangat berdampak, Pak. Jadi dampaknya itu ya tentunya kan kepada kinerja, Pak. Kinerja kita drop, Pak. Pelayanan kita terganggu. Jadi kemarin tadi itu ada instruksikan bahwa karena air ini belum mengalir ke pelanggan, kita suplai dari mobil tangki, Pak. Untuk menyediakan pasokan air bersih bagi puluhan ribu pelanggan yang terdampak, Perumda Tirta Patriot mensuplai air bersih dengan menggunakan 5 truk tangki air. Suplai air bersih ini juga didapat dengan mengolah bahan baku air dari tempat lain. PDAM Tirta Patriot pun berharap Provinsi Jawa Barat segera turun tangan untuk mengatasi pencemaran air ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, kemarau yang melanda Bogor dan sekitarnya mengakibatkan debit air di Bendung Katulampa berkurang secara ekstrim. Sementara warga Kutai Barat membersihkan pinggir Sungai Mahakam yang mengering. Musim kemarau membuat debit air di Bendung Katulampa Bogor nyaris mengering. Bahkan di tembok pencatat ketinggian air, tinggi muka air berada di titik 0 cm Kamis pagi. Krisis debit air mengakibatkan pasokan air baku untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan menurun drastis. Guna memastikan aliran irigasi dan pemeliharaan ekosistem di Sungai Ciliwung tetap berjalan, air dibagi secara minimal. Ya, memasuki musim kemarau itu sampai dengan awal September atau Oktober. Mudah-mudahan ada perubahan fenomena alam, ada hujan di kawasan. Kalau hujan di kawasan Katulampa atau Kota Bogor tidak berpengaruh Katulampa. Ini berpengaruhnya kepada Depok dan Jakarta. Tapi debit air tidak termonitor oleh Katulampa. Tapi kalau hujan di kawasan puncak itu bisa termonitor di Bendung Katulampa. Sementara itu, Sungai Mahakam yang surut mendadak menjadi tempat wisata musiman bagi masyarakat di Melak Ilir, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Namun karena banyaknya kunjungan masyarakat ke pinggir sungai ini menyebabkan tumpukan sampah berserakan di mana-mana. Pemerintah Kecamatan Melak mengajak masyarakat yang berkunjung untuk ikut membersihkan sampah sehingga sungai jadi bersih. Dan pemirsa, untuk mengetahui update terkini di Bendung Katulampa, sudah ada rekan kami Furkon Munawar di Bogor, Jawa Barat. Selamat siang Furkon, bagaimana kondisi terkini Bendung Katulampa saat ini? Silakan. Baik, selamat siang Yasmin dan Bram. Jadi saat ini kami berada persis di Bendung Katulampa. Mungkin bisa dilihat secara langsung di sini nyaris debit air itu kering ya. Jadi sudah beberapa bulan terakhir ini memang mengalami surut karena memang Bogor menyusul mulai memasuki musim kemarau. Nah tentu ini memang sangat kritis ya kondisi airnya di sini sekarang, apalagi pasokan air baku juga mulai terbatas di Bendung Katulampa. Pasokan air baku itu sebetulnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar ya yang biasa mengkonsumsi atau menggunakan air Ciliwung untuk keperluan mandi, cuci dan lain sebagainya. Dan tentu ini sangat memprihatinkan ya, dan warga masyarakat mungkin terpaksa mencari solusi lain untuk mencari air bersih barangkali gitu ya. Yasmin. Baik. Furkon, kalau untuk air bakunya memang kan untuk PDAM ini ya, untuk diproduksi menjadi air yang lebih bersih. Tapi kalau untuk PDAM sendiri, apakah masih bisa memasok air ke warga secara reguler atau memang pasokannya juga berkurang, kemudian akhirnya yang dialirkan ke warga juga berkurang?
Ya, sejauh ini memang yang kami sempat komunikasikan dengan PDAM memang di saat posisi musim kemarau ini tentu mengantisipasi dengan menyediakan pasokan air baku yang dibawa oleh tangki-tangki air dan dibawa ke beberapa wilayah yang memang titik kekeringannya kritis, dan tentu memang tidak semua wilayah kritis air, tapi yang tidak PDAM sudah melakukan upaya itu untuk mengantisipasi kekurangan pasokan air baku di wilayah pemukiman gitu, Ram. Ya. Oke, Furkon, terkait dengan pasokan air yang diberikan kepada warga ini memang dilakukan secara rutin dan merata atau seperti apa sistemnya di sana? Ya, biasanya PDAM itu melihat pemetaan di mana wilayah yang keringnya cukup kritis, dan tentu disitulah memang distribusi air melalui tangki-tangki air walaupun tangki-tangki yang ada di wilayah itu diisi oleh PDAM. Dan wilayah-wilayah yang saat ini memang diidentifikasi itu di wilayah Bogor Selatan dan Bogor Barat. Karena apa? Karena memang beberapa titik wilayah itu memang kekeringannya sangat lumayan kritis ya. Jadi PDAM tentu memfokuskan pendistribusian air itu melalui tangki-tangki ke wilayah Bogor Selatan dan Bogor Barat. Oke, baik. Terima kasih banyak atas informasinya, Furkon Munawar melaporkan langsung dari Bendung Katulampa, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Ya, masih terkait dengan kemarau panjang, pemirsa, ini mengakibatkan puluhan hektar sawah di Kecamatan Jonggol, Bogor, Jawa Barat mengalami kekeringan. Ya, kekeringan dirasakan petani selama lebih dari 1 bulan terakhir. Area persawahan di Kampung Galur Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Bogor, Jawa Barat sejak lebih dari 1 bulan terakhir alami kekeringan. Persawahan yang alami kekeringan sebanyak puluhan hektar dan mengakibatkan petani tidak dapat menanam padi. Sumber air dari aliran sungai yang biasa diandalkan petani telah mengering sejak musim kemarau tiba. Kondisi tanah yang mengering dan pecah membuat beberapa petani beralih menanam kacang panjang dan jagung. Kadang-kadang ada yang rajin ditanami kacang panjang, pokoknya selain padi lah, sambil nunggu musim hujan datang. Oh, ini memang sumber airnya dari mana Pak, selain dari air hujan tinggi Pak? Nggak ada. Hanya mengandalkan air hujan? Mengandalkan air hujan aja. Oh. Nggak ada irigasi, nggak ada. Petani berharap kemarau segera berlalu agar sawah dapat kembali tanami padi. Selain itu, petani harapkan bantuan pemerintah untuk mengerahkan mesin pompa air. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, Ayusya masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.